bisa ditinggalkan. Itu penting. Yang kedua, saya sudah telusuri isyarat dalam banyak ayat. Semua nabi diperintah sholat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua nabi diperintah sholat oleh Allah, sejak Nabi Allah Adam sampai Nabi kita Muhammad SAW. Yang keempat, sholat itu amal yang pertama kali dihisab oleh Allah, dan itu menentukan baik buruknya seseorang. Terkait dengan ini, Bapak sekalian yang saya hormati, Muhammadiyah tidak akan mungkin bisa besar mungkin, tetapi kehilangan berkah itu juga mungkin ketika tidak ditopang dengan spiritual yang bagus. Untuk menghadirkan dan memiliki spiritual yang baik, satu-satunya ya, di samping yang lain, satu yang paling utama adalah memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Dan cara yang terbaik memperbaiki hubungan dengan Allah adalah salat. Kita bisa bangga dan kita bisa optimis ya, jika pimpinan wilayah Muhammadiyah daerah dan seluruh anggotanya bergerak melakukan hal yang sama, memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah gagasan-gagasan dan program-program besar persyarikatan akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang sulit. Ya, hukum alam itu hanya berlaku buat kita manusia dan makhluknya. Hukum alam tidak berlaku kepada Allah, bagi Allah. Apa contohnya? Los Angeles, musim dingin tetapi terjadi kebakaran besar. Akal tidak bisa menerima. Hal kebalikannya itu sudah ditunjukkan oleh Allah. Nabi Allah Ibrahim dibakar dengan api yang sangat hebat, tapi justru Nabi Allah Ibrahim dingin. Sunatullah hanya berlaku kepada kita makhluknya, tidak berlaku kepada Allah. Allah mau melakukan apa saja, itu adalah kehendak Allah. Fa'alun lima yurid. Dengan gerakan ini, insya Allah kolaborasi sinergi antar majelis di lingkungan persyarikatan, sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah tingkat 1, tingkat 2 harus terus diupayakan. Untuk apa? Untuk menghadirkan kemakmuran, untuk menghadirkan kemajuan. Bagaimana Kaltim 20, 10, 20, 30 tahun yang akan datang bisa sejajar dengan provinsi-provinsi yang lain, didukung oleh sumber daya manusia yang luar biasa. Salah satunya yang bisa menyediakan peningkatan SDM itu adalah Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Dan alhamdulillah bersyukur dengan perjuangan yang sangat gigih, akhirnya UMKT mendapat izin untuk membuka Fakultas Kedokteran sebagai salah satu ikon di hampir semua perguruan tinggi. Dan alhamdulillah Universitas Kalimantan Timur diberi kepercayaan untuk menyelenggarakan pendidikan kedokteran. Bapak sekalian yang saya hormati, kolaborasi dan kegiatan SKAM yang dikomandoi oleh MPM, pimpinan wilayah Muhammadiyah, pimpinan pusat Muhammadiyah, insya Allah akan menghadirkan banyak manfaat dan semua bisa diberdayakan. Potensi di persyarikatan Muhammadiyah sangat besar, potensi daerah kita juga sangat besar. Bagaimana kemudian ada tokoh-tokoh yang mencoba, yang berupaya untuk mensinergikan dan mengkolaborasikan seluruh sumber daya yang ada, sehingga akan memberikan manfaat bagi banyak pihak. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, sekali lagi atas nama pimpinan wilayah Muhammadiyah Kalimantan Timur memberikan apresiasi yang luar biasa kepada panitia, kepada UMKT yang menyediakan tempat, kepada Majelis Pemberdayaan Masyarakat pimpinan wilayah Muhammadiyah Kalimantan Timur. Dan akhirnya saya akan tutup dan mudah-mudahan ini disosialisasikan oleh seluruh peserta. Alhamdulillah 9 pimpinan daerah memutus pesertanya. Kalau tidak saya salah ingat sekitar 62 ya, 16 perempuan, 46 laki-laki. Ini isyarat bahwa laki-laki di lingkungan persyarikatan belum waktunya untuk poligami. Mimpi ada tak boleh? Ya kan? Mimpi ada tak boleh katanya? Mimpi saja nggak boleh. Di Muhammadiyah itu poligami, mimpi saja nggak boleh, apalagi rencana.
Dan, ya, dan acara sekam angkatan pertama pimpinan wilayah Muhammadiyah Kalimantan Timur hari ini menegaskan akan hal itu. Ternyata pesertanya adalah 46 laki-laki, 16 perempuan. Artinya di kita Muhammadiyah belum waktunya untuk berpoligami. Tapi kalau ada saya nggak melarang. Ya, kalau ada saya nggak melarang dengan persyaratan yang sangat ketat. Ya, siapa saya yang melarang? Kalau saja tidak melarang. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, saya akan perkenalkan dan saya berharap pimpinan daerah yang hadir di acara ini mensosialisasikan di seluruh amal usaha dan pimpinan Muhammadiyah di tingkat cabang dan rantainya. Pimpinan Muhammadiyah Kalimantan Timur, Buya Anwar, itu punya slogan. Mudah-mudahan ini menginspirasi kita semua dan Allah mengijabah. Ya, moto Muhammadiyah Kalimantan Timur, bersatu hati, berjuang dengan gembira, meraih ridha Allah, bertemu kembali di surganya nanti. Amin. Ya Rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Siswanto Sunandar. Pak Kiai Siswanto dan para hadirin sekalian, ternyata di ujung kursi sebelah kanan nomor 2 hadir Bapak Kiai Haji Sularno SHSOS atas nama pimpinan wilayah organisasi Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur. Sambutan Ketua Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah kepada Bapak Dr. Muhammad Nurul Yamin MSI, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kita hormati bersama-sama Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bapak Dr. Buya Anwar Abbas yang sudah hadir membersamai kita semua. Yang kita hormati bersama-sama Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Timur Bapak Kiai Haji Siswanto Sunandar beserta seluruh anggota pimpinan wilayah Muhammadiyah Kalimantan Timur, Pak Rektor Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur beserta Bapak Wakil Rektor yang telah menyediakan fasilitas dan dukungan untuk acara pada hari ini yang akan berlangsung 3 hari ke depan. Yang kita hormati bersama-sama pimpinan wilayah Aisyah Kalimantan Timur beserta seluruh jajaran pimpinan wilayah Aisyah Kalimantan Timur. Yang kita hormati bersama-sama para kolega dari pimpinan wilayah Muhammadiyah Kalimantan Timur dan Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur yang cukup banyak yang telah memberikan dukungan yang luar biasa, serta teman-teman pengurus atau pimpinan aktivis pemberdayaan masyarakat yang hadir dari pimpinan Pusat Muhammadiyah dari KPMPP. Ada berempat kami, Pak Ketua BWM. Selain saya ada Prof. Farid. Beliau hari ini hadir MPM, Pak. Beliau salah satu sekretaris di Majelis Pemberdayaan Masyarakat PP Muhammadiyah. Ada Wakil Ketua Pak Ma'ruf di belakang. Ada Ketua Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi Bapak Muhammad Sobat PhD, dan ada bidang advokasi Sodik
ungkapkan adalah rasa syukur alhamdulillah kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga apa yang digagas direncanakan oleh teman-teman Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Timur di bawah Komandan Rasman Ring dan teman-teman, dan juga tentu dukungan dari pimpinan wilayah Muhammadiyah Kalimantan Timur, acara ini bisa diselenggarakan dan insya Allah akan berjalan dengan lancar. Amin. Buya Anwar yang kami hormati dan Pak Kiai Siswanto yang kami hormati, Muktamar Muhammadiyah ke-48 tahun 2022 di Surakarta mengamanatkan 8 program prioritas, yang salah satu program prioritasnya itu adalah memperkuat gerakan akar rumput. Kalau saya tidak salah di poin ketiga, yaitu memperkuat gerakan akar rumput dengan basis dakwah kultural dan dakwah jamaah. Nah, pertanyaan kita adalah siapa akar rumput itu? Kalau kita tanya lagi, di mana akar rumput itu? Kalau kita tanya lagi, bagaimana keadaan akar rumput itu? Dan kalau kita berdalam lagi, apa yang bisa kita lakukan untuk masyarakat akar rumput tadi? Nah, oleh karena itu, Majelis Pemberdayaan Masyarakat sebagai salah satu unsur pembantu pimpinan, baik di level pusat, wilayah, dan daerah, mencoba mengidentifikasi akar rumput tadi itu, masyarakat akar rumput. Yang pertama ternyata ada di sektor pertanian, para petani kita. Nasibnya klasik, saat tanam biaya produksi naik, saat panen hasil produksi harganya turun dengan segala varian penyebabnya. Siapa lagi akar rumput itu? Di samping pertanian, termasuk di dalamnya adalah peternakan. Hari-hari ini peternak sapi kita, domba, itu sedang menghadapi wabah COVID sapi, yaitu penyakit mulut dan kuku. Di Jawa termasuk daerah merah, saya nggak tahu apakah sudah mulai masuk ke Kalimantan, tapi Sulawesi sudah mulai masuk, Sumatera bagian selatan sudah mulai masuk, terkena virus PMK, dan ratusan sapi mati. Dan Muhammadiyah melalui MPM mencoba hadir ikut mengatasi persoalan di dunia peternakan. Masyarakat akar rumput berikutnya adalah nelayan. Nasib nelayan, kalau kita masuk ke kampung nelayan, kita pasti menjumpai satu pemandangan potret buram masyarakat. Soal kesehatan, soal lingkungan, soal semakin jauhnya untuk menangkap ikan, ya. Apalagi ada kebijakan tentang penangkapan ikan batas terukur terbaru, dibatasi pagar, kira-kira itulah nasib nelayan kita. Dan juga di daerah-daerah istiqota dan juga di daerah 3T, serta komunitas-komunitas khusus, apakah itu difabel dan lain-lain. Ternyata pemandangannya adalah di sebagian keberhasilan bangsa ini, tapi potret buram masyarakat kita di akar rumput itu bukan hanya akar rumput, tetapi adalah rumput yang sudah kehilangan akarnya, sehingga ada angin sedikit, rumputnya sudah keterjang, nggak ada yang bisa menahannya. Nah, oleh karena itu, Buya Anwar Abbas yang kami hormati dan Pak Sis yang kami hormati, Muhammadiyah ingin hadir sebagian menjadi kontribusi untuk mewujudkan rahmatan lil alamin, untuk mencoba menjadi bagian dari dakwah akar rumput itu.
Cuman persoalannya yang namanya dakwah pemberdayaan itu butuh nafas panjang. Pendekatannya tidak bisa karikatif, sekali datang menyelesaikan masalah, tidak. Butuh proses yang sangat panjang. Proses yang sangat panjang butuh logistik yang cukup panjang juga, dan butuh kader-kader yang tahan banting, yang menjadikan pemberdayaan adalah bagian dari perjuangannya. Nah, oleh karena itu keberadaan sumber daya manusia di bidang pemberdayaan masyarakat untuk menyiapkan kader-kader pemberdayaan masyarakat kita tempatkan menjadi salah satu program strategis di MPM dan program nasional. Sebab kita berkeyakinan hanya dengan kader-kader yang sudah kita siapkan dengan paham dengan filosofi pemberdayaan, paham dengan metode pemberdayaan, paham dengan analisis sosial untuk kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat, insya Allah bagian kecil paling tidak kontribusi kita untuk ikut memecahkan persoalan-persoalan kebangsaan yang ujungnya adalah kemiskinan. 9% berarti masih di angka 26 jutaan angka kemiskinan di Indonesia ini. Saya belum tahu di Kalimantan Timur ada berapa, di masing-masing PDN di Kalimantan Timur ada berapa. Itu menjadi bagian tugas dakwah pemberdayaan. Nah, oleh karena itu pada kesempatan pagi hari ini atas nama Majelis Pemberdayaan Masyarakat baik di pusat maupun wilayah dan daerah Kalimantan Timur ini, setelah mengucapkan syukur kehadirat Allah, mengaturkan banyak terima kasih pada pimpinan pusat Muhammadiyah, pada pimpinan wilayah Muhammadiyah di Kalimantan Timur dan Malaysia untuk terus menyemangati kami-kami di Majelis Pemberdayaan Masyarakat untuk terus bergerak dan berjuang, karena persoalan kemasyarakatan, persoalan yang perlu diberdayakan ini itu masih jalan yang masih cukup panjang dan cukup terjal. Kami yang bergerak secara kultural tentu butuh dukungan kolega-kolega kami yang ada di struktural. Apakah struktural itu ada di legislatif? Apakah struktural itu ada di eksekutif? Karena gerakan pemberdayaan tidak mungkin jalan sendiri. Nah, alhamdulillah hari ini kita menyaksikan bersama Pak Yaises hadir sebagai satu wujud komitmen kebersamaan multi pihak untuk memecahkan sebagian kecil dari persoalan-persoalan kebangsaan kita, khususnya berkaitan dengan pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, dan untuk teman-teman Majelis Pemberdayaan Masyarakat Daerah, sekarang ini ada dua isu yang sedang menjadi pusat perhatian. Yang pertama adalah isu pangan, dan yang kedua adalah isu energi. Pangan ya, yang sejak awal 10 tahun terakhir di Muhammadiyah menggelorakan jihad kedaulatan pangan, maka saatnya kita lebih mengambil peran aktif. Ambil contoh tadi di mahasiswa UMKT yang 10.000 tadi, makan sehari satu kali itu untuk 10.000 itu butuh 1 ton sekali makan, karena 1 kilo dikonsumsi untuk 10 orang ya. Kalau 10.000 itu butuh 1.000 kilo. 1.000 kilo itu artinya 1 ton. 1 ton. Nah, 1 ton baru sekali makan tuh mahasiswa UMKT saja. Kalau 3 kali, katakanlah 2 kali untuk beras saja, mahasiswa UMKT sehari butuh 2 ton. Itu belum dosen, belum keluarga dosen. Nah, oleh karena itu kolaborasi ini dengan para pihak, kita saatnya untuk membangun sebuah ekosistem pemberdayaan hulu hilir.
Oleh karena itu kalau Muhammadiyah ikut masuk di program makan bergizi, karena melihat itu ya, melihat itu bahwa itu akan mampu menarik kepentingan para petani yang memiliki pasar yang jelas. Kalau tidak masuk, maka yang setor adalah beras-beras dari yang kita tidak tahu asal di mananya. Nah, oleh karena itu teman-teman MPM di wilayah daerah, mari kita konsolidasikan di sektor pertanian, di sektor nelayan, dan di sektor-sektor yang lain untuk menjadi sebuah kekuatan Muhammadiyah yang ujungnya adalah kemandirian ekonomi Muhammadiyah dalam satu sistem atau ekosistem pemberdayaan masyarakat yang ujungnya Buya Anwar yang akan menjadi lokomotifnya, akan tarikan gerakan ini menjadi sebuah gerakan yang bisa melaju lebih cepat. Nah, oleh karena itu kita harus bersyukur ini satu-satunya setelah kader pemberdayaan masyarakat tingkat wilayah yang dihadiri Ketua PP, dan Buya Anwar langsung hadir di sini. Kami aturkan terima kasih Buya Anwar karena di sekam wilayah yang lain beliau nggak hadir. Tapi di sini hadir merancangkan atensi harapan besar seperti tadi Pak Ketua Wilayah juga sampaikan, PWM Kalimantan Timur, Muhammadiyah Kalimantan Timur menjadi lokomotif gerakan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia dan sumber daya ekonomi di Kalimantan Timur. Demikian, sekali lagi terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran ini. Teman-teman MPM Kaltim, terima kasih Pak dan yang mengawal dan selalu menemani teman-teman MPM. Mudah-mudahan inilah gerakan yang bisa kita lakukan dan memberikan kemanfaatan untuk semuanya. Sebagaimana tagline yang selalu, kalau Kalimantan di PWM tadi punya tagline ya, punya semboyan. Di MPM itu ada semboyan Pak. Semboyannya adalah selama rakyat masih menderita tidak ada kata istirahat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Nurlian LSI. Saya minta maaf dulu karena yang saya dampingi pada duduk. Kalau Bapak dari berdiri saya berdiri juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Pak Yatman yang saya hormati, Pak Rashid dan teman saya dari Nahdlatul Ulama, Pak siapa tadi? Sularno. Kemudian ada Pak Yamin. Ini ada Pak Yamin, yang satu kerjanya mengumpulkan uang, yang satu menghabiskan uang. Pak Yamin yang satu direktur DPD, Pak Yamin yang satu ketua majelis ini. Cuma dua orang ini jangan bersatu. Karena Pak Yamin yang satu profit oriented, kalau yang satu sosial oriented. Inilah yang membuat negeri ini sengsara. Karena yang punya duit terlalu hitung-hitungan dalam menyalurkan uang. Sementara yang membutuhkan duit tadi terungkap. Yang namanya MPN tidak bisa jalan kalau tidak ada dukung logistik. Di antara bapak dan ibu ini saya agak ngerti sedikit psikologi. Jadi siapa yang banyak duitnya saya tahu. Siapa yang cekak duitnya saya tahu. Nah, oleh karena itu semestinya kita ini karena bicara tentang pemberdayaan, kan kita ingin mengangkat ekonomi saudara kita yang ada di garis bawah. Mereka didakwahi. Ada dua macam dakwahnya, dakwah bil lisan dan dakwah bil hal. Yang paling afdal itu adalah dakwah bil hal.
meskipun mulut kita berbusa-busa gitu ya, itu kadang-kadang tak nyambung gitu. Tapi kalau saya dakwah ilham, nyambung dia. Oleh karena itu saya minta Pak Ifni Syato depan sebentar, Pak Ifni sini sebentar. Ini Pak Ifni ini duda sehingga mesti Pak lututnya. Kalau nggak duda, saya tadi foto sama beliau ya. Saya lihat hasilnya. Ternyata beliau lebih muda, kelihatan saya wajah beliau dari saya. Padahal beliau lebih tua dari saya. Beliau ini lebih tua 5 tahun dari saya. Dia wajahnya muda. Jadi saya lihat ini, saya buat teori. Jika duit kita meningkat, jika kekayaan kita meningkat, maka kesehatan kita meningkat, maka kecerahan wajah kita meningkat. Jika kita menurun, kesehatan kita menurun, penampilan wajah kita juga menurun. Nah, untuk baik dia, ini baik. Tolong sampaikan sepatah dua patah kata. Ini kan adik-adik kita ini mau menjadi kader, apa nama kader? Pemberdayaan masyarakat. Apa pesan-pesan Pak Ifni pada mereka? Ini penting. Dan saya minta ya, peserta ini besok siang dibawa ke tempat beliau, melihat galangan kapal yang belum milik. Saya yakin meskipun adik-adik saya ini orang Kalimantan Timur, belum tentu bisa ke rumah beliau. Siapa yang belum ke rumah beliau? Banyak. Besok makan siang di rumah beliau. Kalau Pak ini tidak punya duit, saya transfer uang saya. Dia tolong sampaikan sepatah dua kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya jadi bingung. Sebenarnya mudah. Kalau dibilang mudah ya mudah, dibilang sulit ya sulit. Kunci utamanya adalah ikhlas. Itu yang nomor satu. Tapi kalau kita tidak ikhlas, kita juga tak beres. Jadi yang saya kerjakan dari muda sampai sekarang itu ya itu ikhlas. Apapun yang kita hadapi, keikhlasan kita jalankan. Jadi apa-apa yang kita laksanakan hari-hari, saya terus terang dari muda dulu kalau waktu saya kerja, kalau saya keluar rumah saya tidak pikirin rumah lagi. Jadi nanti sudah pulang di rumah baru saya pikirin rumah. Jadi apa yang saya hadapi itu yang saya kerjakan, apa yang itu saya pikirkan. Jadi saya pesan sama anak muda yang sekarang, jangan hitung-hitungan. Yang namanya ikhlas itu kita jangan wajib kerja, tapi tidak wajib hasil. Jadi kita wajib bekerja, tapi jangan memikirkan hasil, karena hasil itu yang menentukan bukan kita. Semua hasil yang kita dapat itu adalah sudah dihitung, sudah ada garisannya semua. Jadi yang kita harapkan adalah keikhlasan anak-anak semua yang untuk masa depan. Saya pikir itu saja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Makan siangnya gimana makan siangnya? Makan siangnya insya Allah. Jadi saya dapat belajar dan sambutan singkat dia. Tadi Pak Smoko menyatakan bahwa UMKT akan membangun apa tadi? Kesejahteraan. Untuk membangun kesejahteraan diperlukan dana, betul ya? Dicari dana dia, bisa ke DPD Kaltim. Tapi Pak Oko ternyata tidak berhubung dengan DPD Kaltim, berhubung dengan Pak Ifni. Pak Ifni mengulurkan tangan
Siapa di antara bapak-bapak yang punya uang 20 miliar hari ini? 25. Nah, jadi bapak dan ibu ya, kesimpulannya begini. Uang itu ternyata penting, tapi uang itu bukan segala-galanya. Uang memang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya peluang. Kita punya sekolah, tapi sekolah kita nggak mengajarkan bagaimana mencari uang. Sekolah kita nggak mengajar kita bagaimana cara mencari uang. Sehingga akibatnya kita itu nggak kaya-kaya amat. Padahal untuk mendapatkan uang itu ada caranya. Caranya bukan jadi guru, caranya bukan jadi dosen, caranya bukan jadi PNS, caranya juga bukan jadi dirut bank Kaltim. Caranya adalah berbisnis. Nabi katakan 10 pintu rezeki itu 9 pintu jalan. Saya bapak dan ibu, wajahnya tua, itu ada penyebabnya karena stres. Apa yang membuat saya stres? Saya tidak pernah stres oleh istri saya, tidak pernah stres oleh anak-anak saya. Yang membuat saya stres itu bangsa. Yang membuat stres itu adalah umat. Kenapa Pak Neraka stres gara-gara bangsa ini? Bagaimana saya tidak stres? Negeri ini katanya kaya, tapi rakyatnya miskin. Itu bagaimana kalau paradoks? Negerinya kaya, rakyatnya miskin. Itu aneh. Tetapi dari rakyat miskin tadi ada yang super kaya kan? Ya? Jadi masyarakat kita ini bertingkat piramid. Atas, tengah, bawah. Yang atas kayaknya minta ampun. Yang di bawah miskinnya juga minta ampun. 10 orang terkaya di negeri ini hanya 10 orang yang pernah masuk pasangannya pribumi. 10 orang terkayanya 1 orang pribumi. 1 orang pasti. Yang 9 siapa Pak Terabas? 1 keturunan India, 8 keturunan dari etnis Cina. 20 orang terkaya yang beragama Islamnya 2. Dari 10 terkayanya 1 beragama Islam. 20 terkayanya 2 beragama Islam. Jumlah umat Islam di negeri 86,8%. Kita bulatkan saya 90%. Kalau kita jumlahnya 90%, representasi kita di 10 terkaya masih 9. Sesuai kita lihat di Cina itu persentase sekitar 3-5%. Wakil mereka, representasi mereka itu 8. Timbul pertanyaan, di Sumatera Barat itu ada sebuah kata-kata bersayap, alam takam menjadi guru. Alam takam menjadi guru itu artinya fakta dan fenomena yang ada. Kita ini kan tempat belajar. Oleh karena itu bagi saya terpikir, kenapa mereka kaya? Ya belajar sama mereka. Makanya ada kata-kata orang arif. Jadi begini, utul lima, walau bisin, tutul ilmu meskipun pergi ke Cina. Tapi untuk apa pergi ke Cina? Kalau Cinanya ada di sini. Kita belajar dengan Cinanya ada di sini. Pak Ifni Syarkawi ini
kesimpulan saya, beliau sudah belajar dari Cina. Dari mana Pak Andras menyimpulkan? Dan kata-kata beliau, saya kalau sudah keluar dari rumah, saya tidak mikir apa lagi, ya. Artinya dia fokus. Fokus ngapain? Fokus memikirkan pekerjaan. Tuh. Ya, fokus memikirkan pekerjaan. Ada seorang imam besar dan pengikutnya di negeri sangat banyak, namanya Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i? Kata Imam Syafi'i, man jadda wajad. Siapa yang bersungguh-sungguh, dia dapat. Pak ini bersungguh-sungguh, dia dapat. Kita kurang bersungguh-sungguh, nggak dapat. Saya mendapatkan istri saya hari ini, istri pertama saya. Itu saya mendapatkan istri pertama saya itu memang habis-habis, fokus gitu ya, sungguh-sungguh dapat. Kalau udah dapat, bukannya saya tidak pengen kawin lagi. Cuma kata istri saya, kalau bapak kawin lagi, sedangkan saya cuma tinggalkan saya. Begitu keluar kata tinggalkan saya, tidak sanggup saya karena mendapatkan dia dulu, terus sulit. Begitu juga bagi Pak Eko, meninggalkan bisnis itu tidak mudah. Umur 75 tahun masih berbisnis karena sudah cinta terhadap. Yang kedua, rahasianya selesai. Jangan berorientasi hasil, tapi harus berorientasi proses. Kaget seperti baik itu. Baik ini punya ilmu. Masalah berhasil atau tidak itu bukan urusan kita, tapi urusan yang di atas sana. Cuma untuk berhasil ada caranya. Kalau memakai ilmunya Pak Yani untuk kaya, ada ilmu. Tuh. Oleh karena itu tidak mungkin ada orang kaya tidak punya ilmu. Semua orang yang kaya, kecuali kalau dapat harta warisan dia. Kalau dia dapat harta warisan mungkin tidak perlu. Tapi kalau seandainya dia berdagang, berbisnis, terus kaya, tandanya dia tahu ilmunya. Bapak dan Ibu kalau pergi ke kampung halaman saya di Sumatera Barat, atau tidak usah ke kampung saya, Bapak pergi saja ke Airport Soekarno-Hatta, lalu pergi ke tempat orang mengambil bagasi, tapi cari yang besar dari Sumatera Barat, besar dari Padang. Itu mereka membawa oleh-oleh. Oleh-olehnya tahu apa yang dibawa? Apa kira-kira Pak Lamu? Oleh-oleh dari Sumatera Barat apa kira-kira? Bukan rendang. Kalau rendang perlu mahal ya. Kariki balado. Kariki balado itu dibuat dari singkong. Banyak kita yang bisa membuat singkong, tapi tidak kaya. Kenapa kita buat singkong, keripik singkong, tapi tidak kaya? Karena kita tidak membawa ilmu ke dalam usaha kita membuat keripik singkong. So itu ilmunya, ada ilmunya ke produksi, ada ilmunya ke distribusi, ada ilmunya ke packaging, ada ilmunya membangun network. Kalau ilmu itu di-blending semuanya, maka apa yang kita buat itu akan maju. Apa yang kita buat itu semakin berkembang, semakin berkembang. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, saya kaget. Provinsi terkaya di negeri ini Jakarta, DKI Jaya. Nomor 2 Kaltim.
Nomor 5 Kepri. Ini provinsi terkaya. Cuma yang buat saya terkejut, Kaltim ini provinsi terkaya, tapi rakyatnya miskin. Ini saya baca ya. Kabupaten termiskin di Kalimantan Timur namanya Kabupaten Kutai Timur. Jumlah orang yang miskin 8,81%. Nomor 2 termiskin Kabupaten Kutai Kartanegara. Jumlah orang miskin 7,24%. Yang nomor 3 Kabupaten Penajam Pasir Utara. Yang keempat Kabupaten Berau. Ini baru sedang masuk Kaltara ya. Masih Kaltim ya. Kota Samarinda, Kota Bontang, Kota Balikpapan. Timbul pertanyaan pada diri saya, apakah mereka yang miskin akan dibiarkan miskin atau kita angkat nasib dan berikan cara yang lebih baik? Kalau kita mengaku diri kita muhammadiyah, maka wajiblah bagi kita untuk turut membantu mereka. Karena ada satu ayat, satu surat di lingkup Muhammadiyah yang sangat terkenal. Surat apa itu? Surat Al-Ma'un. Sehingga kita punya teologi, kita teologi Al-Ma'un. Teologi Al-Ma'un itu apa terbatas? Ya teologi, di mana teologi kita itu menggerakkan kita untuk membantu orang. Jadi dalam kesimpulan saya, jika orang-orang yang miskin tadi oleh orang Muhammadiyah di Kaltim tidak dibantu, maka orang Muhammadiyah di Kaltim ini lambat surganya. Bahkan mungkin tidak jadi masuk surga. Dikarenakan apa? Dikarenakan dia telah mendapatkan stempel, mendapatkan cap dari Tuhan sebagai apa? Sebagai apa? Sebagai pendusta agama. Oleh karena itu saya melihat ya, saya tidak pernah merecokin Pak Nur Yamin ini. Saya atasan beliau, tapi saya tidak pernah merecokin. Kenapa saya tidak pernah recokin? Karena saya tahu, yang pertama, beliau ikhlas bekerja. Yang kedua, beliau bekerja dengan ilmu. Saya tanggal 5 Februari besok diundang ke Bengkulu oleh beliau. Panen rakyat ya. Saya tanya sama Pak Yamin, saya mau pergi. Tapi berapa jam perjalanan dari kota Bengkulu? 5 jam udah ada kaki saya. 5 jam. 5. So kaki saya itu kalau lama berjam bongkar kaki saya. Tapi beliau dengan teman-temannya dengan penuh semangat, insya Allah akan berada di sana. Jadi Bapak dan Ibu, saya tidak ingin berpanjang kalamnya. Saya ini bukan pendukung Prabowo. Tahun 2014 saya memilih Prabowo. Tahun 2019 saya memilih Prabowo. Tahun 2024 saya tidak memilih Prabowo. Kerja saya selama 2 periode kepemimpinan mengkritik pemerintah. Kerja saya mengkritik rejim. Tapi sejak tanggal 20 Oktober 2024 pengen sekali saya mengkritik Prabowo ini, tapi belum dapat celah. Belum dapat celah saya. Saya datangin Saudara Kamil Anza Simanjuntak. Apa jabatannya itu? Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji. Kasih saya buku-buku yang ditulis oleh Prabowo, kasih saya. Saya baca, bingung saya.
Kenapa saya bingung? Karena setelah saya pelajari teori pemikiran, inilah presiden yang saya lihat yang serius untuk memberantas kemiskinan. Tepuk tangan sedikit. Bapak-bapak kan pendukung Prabowo, kan? Tepuk tangan sedikit. Bapak ini kan pendukung Prabowo, kan? Bukan. Tepuk tangan sedikit. Kan saya puji Prabowo, kan? Apa yang menarik bagi saya dan konsep dan pemikiran yang beliau sampaikan? Ternyata pemikiran yang dikembangkan oleh Prabowo mirip atau sama dengan pemikiran yang dikembangkan oleh Bapak. Bapaknya bernama Sumitro Dihadikusuma, pernah menjadi menteri di masa Muhammad Nasir. Dia punya sebuah konsep namanya gerakan benteng. Inti dari gerakan benteng didasarkan sebuah kesadaran bahwa pribumi jauh tertinggal dari yang lain. Penduduk asli dalam bidang ekonomi jauh tertinggal dari saudara negeri. Menurut kata beliau, keadaan ini akan bisa terubah kalau ada affirmative action, kalau ada keberpihakan pemerintah kepada pribumi, kepada rakyat banyak. Maka itu saya coba pelajari pemikiran Sumitro ini, dan saya coba pelajari pemikirannya Prabowo ini. Jadi yang akan dialami bentuk masyarakat tegak terakhir, kecil di atas, agak besar di bawah. Yang akan dilakukan oleh Prabowo ini adalah merubah struktur dan bentuk masyarakat kita dari bentuk seperti bentuk piramid kepada bentuk belah ketupat. Ketupat, kucing di atas, kucing di bawah, atas sedikit, besar, di bawah sedikit. Besarnya itu kalau menurut Profesor Dr. Bejati di atas 2%, di tengah 95%, di bawah 3%. Kalau ini tercapai dengan berlalunya waktu, maka dia akan berubah lagi bentuknya. Bentuknya mirip dengan bentuk gunungan dalam wayang. Tumpu di bawah. Kalau hari ini di negeri kita ada usaha besar, ada usaha menengah, ada usaha kecil, ada usaha mikro, dan ada usaha ultra mikro. Kalau konsep Prabowo ini diikuti, maka yang akan terjadi adalah bentuk masyarakat kita akan mengalami transformasi dari bentuk piramid ke bentuk ketupat dan ke bentuk gunungan. Jadi kalau ini diikuti, pada waktunya nanti Bapak akan mengalami kesulitan dalam melaksanakan rukun Islam. Kita ini akan mengalami kesulitan dalam melaksanakan Islam. Rukun Islam yang mana, Pak Mas? Rukun Islam tadi, Pak. Rukun syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Kita akan mengalami kesulitan dalam melaksanakan rukun Islam yang keempat. Karena untuk mencari orang fakir dan orang miskin di sini sudah sulit. Oleh karena itu bapak-bapak dan ibu, insya Allah negeri ini belum bisa berjalan seperti sekarang terus ya. Kita sedang membenahi ya. Tadi disebut apa tadi? Pak Yamil menyebut tadi apa? Laut yang dipagar. Ini kalau dihapus seperti ya. Maka insya Allah sesuai dengan prediksi dari PricewaterhouseCoopers,
Indonesia akan menjadi salah satu negara dikuasa di dunia tahun 2050 ranking 4. Yang pertama Cina, yang kedua India, yang ketiga Amerika, yang keempat negara kita Indonesia. Jadi bapak-bapak, negeri ini insya Allah akan menjadi negara kaya dan akan menjadi negara dewasa. Saya pergi ke Teheran, diterima oleh orang kedua, namanya Ayatollah Ali Khamenei. Katanya gini, umat Islam akan kembali memimpin dunia. Nah, itu ya, umat Islam akan kembali memimpin dunia. Pak Rashid akan khotbah tempat beliau. Tapi umat Islam kembali memimpin dunia itu bukan umat Islam dari Timur Tengah, bukan umat Islam dari Turki, bukan umat Islam dari Iran, tapi adalah umat Islam dari Indonesia. Gitu. Tepuk tangan lagi. Umur saya sudah 70. The glorious era Indonesia itu sekitar tahun 2040-2050. Jadi kalau tahun 2050 berarti 25 tahun lagi. Kalau 25 tahun lagi berarti umur saya 95. Rasanya nggak nyampe. Itulah the glorious era of Indonesia. Makanya saya sering mengatakan, kalau hari ini orang nonton bola Manchester United lawan Liverpool, Real Madrid lawan Barcelona, nanti tahun 2050 orang lagi menonton Manchester United lawan Liverpool karena Manchester United udah bangkrut, Real Madrid Barcelona bangkrut, pusat peradaban sudah bergeser dari Eropa ke Asia. Jadi orang tahun 2050 menonton Samarinda United. MU United lawan Muhammad United. Cuma yang jadi pertanyaan bagi saya begini, ketika negeri ini menjadi negara maju, siapa yang jadi penentu di negeri ini? Itu pertanyaan saya. Ini apa wajah saya ini? Kata Nabi, jika di tanganmu ada benih, lalu esok hari kiamat tiba, tanam itu. Itu harus Nabi, tanam itu. Oleh itu saya mengingatkan kita semua. Dalam teori, yang menjadi penentu satu negeri bukan politis, bukan birokrat, bukan cerdik-cerdiknya, bukan tentara, bukan polisi. Yang menjadi penentu satu negeri itu siapa yang menguasai sumber daya material di negara tersebut. Dalam masalah siapa yang menjadi pemilik kapital, naga-naga yang akan menguasai sumber daya material adalah saudara kita dari Cina. Timbul pertanyaan, apakah ada rasa cemburu dari kita? Apakah ada upaya dari kita? Inilah yang saya lihat yang belum tumbuh. Pak Yamin masih sibuk membantu mereka-mereka yang ada di bawah. Untung ada Pak Yamin yang mikir. Kalau nggak bagaimana nasib mereka ya? Sementara punya Pak Yamin yang satu lagi tidak mendukung. Kenapa mereka kaya? Karena punya duit. Dari mana dia dapat duit? Dari Pak Yamin. Dan dunia perbankan. Dunia perbankan kita sangat-sangat tidak berpihak kepada orang miskin. Pak Trabas jangan ngomong begitu aja. Ada data? Ada. Tahun 2015, saya ingin jelaskan Pak ya. Cuma menit saya jelaskan. Cuma 5 menit. Jumlah usaha besar di negeri ini 0,1%. Jumlah UMKM di negeri ini 99,99%. Dah 99,99% itu adalah UMKM. Berapa uang yang ada di dunia perbankan? Ribuan triliun.
Tapi anehnya dari ribuan triliun itu muncul ke mana? Ternyata 95% lebih muncul di usaha besar. Usaha besar itu negeri cuma 5.550. Sementara UMKM itu berarti 65 juta. Jadi uangnya ada di bank 90% jatuh ke usaha besar. Dibuatlah kebijakan oleh BI. Tahun 2015 minimum 5%, 2016 minimum 10%, 2017 minimum 15%, 2018 minimum 20%. Jokowi ngomong Februari kemarin sebelum beliau lengser itu baru terrealisasi 19%. Kita berada di 20%. Jadi yang 99,99% dapat 20%. Yang 0,01% dapat 8%. Pertanyaan saya, adilkah ini? Ya tidak adil. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, sekarang ada harapan Presiden kita yang baru ingin mengembangkan ekonomi yang pro rakyat. Saya minta Bapak dan Ibu jangan ganggu. Kalau nanti beliau mengingat saya, biar saya yang mengganggu, biar saya mengingat, supaya apa, beliau kembali ke jalan yang benar, supaya beliau kembali kepada komitmen awal. Dan saya kisah dan percaya jika seandainya Prabowo sebagai presiden didukung oleh umat Islam, tapi syaratnya Prabowo konsisten dan konsekuen dengan konstitusi, konsisten dan konsekuen dengan konsep yang sudah dia buat, maka insya Allah negeri ini akan berubah. Dan kalau negeri ini berubah, tentu nasib umat Islam akan berubah. Tetapi untuk merubah umat Islam dalam skala makro itu harus dimulai dengan yang kecil-kecil. Dimulai dari Kalimantan Timur, dimulai dari masing-masing provinsi. Dan kalau saat kita sudah mulai, teman-teman kita yang lain juga akan mulai. Makanya saya terus terang saja, gembira sekali saya. Ada Pak Rashid datang, Ketua Majelis Ulama Indonesia, dan ada Pak Sularno datang. Dan itu pekerjaan ini tidak bisa kita kerjakan sendiri. Hal kita kerjakan secara bersama-sama. Makanya ketika saya pergi ke Teheran, saya dapat nasihat berharga dari Ayatullah. Kata Ayatullah tadi, umat Islam akan kembali dunia dan umat Islam akan kembali dunia, umat Islam dari Indonesia. Dan saya titip pesan satu. Saya titip pesan satu. Pesannya ini menurut saya luar biasa. Pesan ini, tolong ukhuwah Islamnya antara NU dan Muhammadiyah dijaga. Tepuk tangan lah sedikit. Masa palang dari NU saja kita dapat. Tolong ukhuwah Islamnya antara NU dan Muhammadiyah dijaga. Pak Narbas, bisa nggak Pak Narbas merasionalisasikan? Bisa. Kalau Jeffrey Winters menyatakan yang menjadi penentu satu negeri adalah orang yang baru saja petang, teori itu bisa saya tumbangkan jika saya jadi umat Islam bersatu. Ada Indomaret Alfamart berkibar. Salah satu teman saya bilang begini, Anda kalau tidak memperhatikan nasib orang Islam, nanti umat Islam marah sama Anda, maka usaha Anda akan menghentikan.
survive, ada yang usahanya berlanjut, ada tekan Islam. So kalau Islam berhenti berbelanja ke Indomaret Alfamart, berhenti kita berbelanja ke Indomaret Alfamart 3 bulan saja, hentikan. Orang terkaya nomor 1, nomor 2 negeri kita nggak usah dapat rokok. Berapa jumlah perokok Indonesia ini? Pecahannya 70 juta. 10 juta kita anggap non-Islam. Kenapa 10 juta? Beragama Islam kan gitu ya. Berapa uang yang dihabiskan oleh umat Islam untuk membeli rokok? Rata-rata 20.000 satu bungkus. 60 juta kali 20.000 berapa? 1,2 triliun. Kita buatkan saja 1 triliun ya. Setahun berapa hari? 366 hari. Jadi setahun kita perlu belanja untuk rokok berapa? 366 triliun. Bayangkan berapa ya? Enggak ya? Berarti uang kita habiskan setahun 366 triliun. Jika kita berhenti merokok, maka perusahaan rokok hancur dihentikan ya. Nah, jadi kesimpulan saya begini, saya ingin mengakhiri. Jadi kalau kita ingin merubah nasib kita, selain kita ikutin ilmunya Pak Yanto, kita juga harus bisa membangun persatuan dan kesatuan. Ada sebuah kata-kata arif yang patut sekali kita camkan baik-baik. Kata-kata ini diucapkan oleh seorang jenderal berbintang 5. Di negeri ini hanya ada 3 orang yang bintang 5. Soeharto, Nasution, Sudirman. Kata jenderal Sudirman begini, jika kalian ingin menang, karena beliau tentara, beliau bicara nakalan. Karena saya bukan tentara, saya tidak bicara nakalan, maju mundur. Jika kalian ingin menang, maka kalian harus kuat. Untuk bisa kuat, kalian harus bersatu. Untuk bisa bersatu, kalian harus rajin menyambung tali silaturahim. Kalian rajin menyambung tali batin. Jadi kita rajin menyambung tali silaturahim, rajin menyambung tali batin, maka persatuan dan kesatuan jantan kita akan bagus. Kalau persatuan dan kesatuan jantan kita bagus, maka kita akan kuat. Kalau kita kuat, maka kita akan menang. Dan kalau kita kuat, maka kita akan maju. Saya minta betul kader yang akan dididik hari ini, berapa jumlahnya? 60. Tolong mereka itu jangan hanya dicocori dengan ilmu saja, tapi beri mereka pengalaman. Dan tolong di antara mereka yang 60 itu dibuatkan sistemnya, sehingga di antara mereka selalu terbangun tali silaturahim, dan insya Allah dengan mereka bisa nyambung tali silaturahimnya, maka keadaan kita terutama Muhammadiyah di Kalimantan Timur ini akan berubah ke arah yang lebih baik. Tetapi saya minta terus seperti peserta tadi, tolong yang kita urusin jangan hanya warga Muhammadiyah saja, tapi juga warga dari kalangan umat lain. Meskipun dia tidak seiman dan sejajar, karena ayat tadi mengingatkan kita bahwa ayat itu tidak membedakan antara yang muslim dengan yang muslim, tidak membedakan antara NU dan Muhammadiyah. Pokoknya kamu akan saya cap usaha agama kalau kamu tidak memperhatikan nasib orang miskin. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh website akan mendapat berkah. Dan ada yang menarik, apa semuanya tadi? Selama masih ada rakyat menderita, maka tidak ada istilah bagi MPM untuk berhenti bekerja. Kayak gitu ya. Demikian, terima kasih wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 让可以呀。
jumlah